Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi lam yahtalim qattu taha mutlaqan abada wa ma tasa'aba aslan fi mada zamani. Minhu dawabu falam tahrab wa ma waqa'at dhubabatun abadan fi jismihil hasani. Fi khalfihi ka amamin ru'yatun sabatat wa la yura athru baulim minhu fi alani. Wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat wa la yara dhillahu fi syamsi dhu fatani. Katfahu qad alata qauman idha jalasu indal wiladati sifya dhabi mukhtatani. Hadhil khasaiso fahfadha takun amina min syarri nari wa surraqi wa min mihani. Bihimi huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muktahami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Para jamaah Al-Hamidiyah, alhamdulillah pada tahun baru ini, tahun baru Masehi, kita memulai lagi ngasuh. Ini minggu pertama di tahun baru 2023. Tahun lalu alhamdulillah sudah menyelesaikan 33 episode. Alhamdulillah, sekarang kita masuk pada episode ngasuh, ngaji bersama pengasuh pesantren Al-Hamidiyah yang ke-34. Kita masih melanjutkan ngaji atau pembacaan kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Al-Ghazali dengan syarahnya Muraqil Ubudiyah karangan Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Mudah-mudahan apa yang sudah kita baca dan apa yang sedang serta akan kita baca menjadi pengetahuan dan berkah buat kita semuanya ya. Berkah artinya kebaikan, bertambah kebaikan terus buat kita semua. Qabla al-bidayah ya naqra surat al-Fatihah khususan ila muallifai hadainil kitabaini al-muallif bidayah lil bidayatil hidayah Syekh Imam Al-Ghazali wa muallif Muraqil Ubudiyah al-alama al-fadil Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani At-Tanari nafa'anallahu ta'ala bihima wa bi'ulumihima wa nahdi surat al-Fatihah aidan ila muassis Ma'had Al-Hamidiyah Kiai Haji Ahmad Syekhu wa ibunya Solhah wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Jamaah Al-Hamidiyah rahimakumullah. Sekarang kita akan melanjutkan akhir dari bab atau adabus shaum. Kemarin belum selesai. Ini adalah adabus shaum ini bagian dari salah satu adab dari bagian pertama dalam kitab Bidayatul Hidayah. Pak ahlan wa sahlan Pak Bobi, alhamdulillah. Betul. Pengajian ngasuh kali ini dihadiri langsung oleh Pak Bobi, mudah-mudahan lebih berkah ya. Amin, amin. Karena ini adalah ngaji ini ya warisan dari Al-Maghfurlah, jadi alhamdulillah saya semakin tentram dan bangga kalau dzurriat dari Al-Maghfurlah juga meramaikan pengajian kita ini ya, alhamdulillah. Jadi kitab ini kan dibagi 3 ya, kata Imam Al-Ghazali di awal. Ini untuk menyamakan dulu ininya, pemahaman tentang bab di dalam kitab ini. Bagian pertama itu tentang hal-hal yang sifatnya perintah dan ibadah yang harus dilakukan. Ya. Sementara bab kedua atau bagian kedua dari kitab ini nanti bercerita tentang apa saja yang harus ditinggalkan. Sebentar lagi, makanya saya kasih pengantar sedikit. Sedikit lagi itu kita akan menyelesaikan satu bagian pertama. Kita sudah membahas, sudah mendengar uraian Al-Ghazali tentang apa saja dari pagi sampai siang, sampai sore, sampai malam, sehari itu yang harus kita lakukan, dan juga kesempurnaan apa di dalam salat, di dalam puasa yang kata Imam Al-Ghazali perlu dilakukan oleh kita ya. Nanti bagian kedua masuk pada kemaksiatan apa yang harus dijauhi, lalu bagian ketiga nanti bagaimana sih tata cara bergaul sesama manusia. Nah
insya Allah ya. Mudah-mudahan sih ini bisa khatam sebelum bulan Ramadan ya. Ramadan kan bulan Maret ya. Saya sih inginnya bulan Ramadan ada ngaji pasanan gitu. Pasaran kalau di Sunda namanya, pasaran ya. Pasanan ya. Pasaran. Oh, pasaran juga. Di Jawa bukannya pasanan. Di Sunda mah iya, mohon pasaran. Pasar itu, pasar ramai maksudnya. Jadi satu kitab khatam 1 bulan. Nah, saya insya Allah kalaupun ini nggak selesai, nanti saya akan ambil 1 kitab dalam 1 bulan. Pesantren Al-Hamidiyah menyelesaikan 1 kitab. Nah, insya Allah. Artinya tiap hari. Ini tantangan buat saya juga ya. Bisa nggak tiap hari ke sini ya? Aduh. Kita lihat nanti insya Allah. Kita sesuaikan dengan jadwal kuliah, jadwal mengajar. Yang penting niatnya dulu ya. Baik, kita akan mulai pada kalimat fa'idha arafta makna saum. Di kitab yang kuning itu katanya halaman 66 ya. Ya, baris ke berapa dari bawah? Di tengah ya, di bagian tengah. Fa'idha arafta makna saum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Fa'idha arafta, maka kalau engkau sudah mengetahui, kalau engkau sudah faham, kalau engkau sudah mengerti makna saumi, makna puasa. Kemarin itu kita membahas makna puasa, esensi puasa itu apa? 2 kemarin. Yang pertama, esensi puasa itu, makna puasa itu adalah tasfiyatul qalbi, membersihkan hati. Nah, jadi hati kita dibersihkan dari hal-hal yang buruk. Nah, itu makna puasa yang pertama, baik puasa wajib maupun puasa sunnah. Yang keduanya itu makna puasa itu adalah qam'us syahawati, mengendalikan syahwat, mengendalikan nafsu, syahwat makan, syahwat biologis, syahwat macam-macam. Nah, itu dua esensi dari puasa. Nah, fa'idha arafta, kalau engkau sudah paham makna saumi, 2 makna puasa yang tadi itu, fastakfir, maka hendaklah engkau memperbanyak minhu dari puasa itu mastata'ta semampu engkau. Mastata'ta semampu engkau. Jangan juga dipaksakan. Kalau aduh hari ini kayaknya tidak bisa puasa misalnya, entah karena apa alasannya, entah karena mungkin mahnya lagi kumat atau apa begitu ya. Ya apalagi sunnah misalnya, ya itu silahkan gitu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak membebani sesuatu kecuali atas kadar kemampuannya. Kalau mampu dan memungkinkan, tidak ada halangan apa-apa, fastakfir, maka silahkan perbanyak minhu dari as-saum, kembali ke as-saum, mastata'ta semampu engkau. Memangnya kenapa harus memperbanyak puasa? Fa'innahu, karena sesungguhnya itu as-saum, asasul ibadati, itu adalah pokok dari berbagai ibadah. Pokok dari ibadah puasa itu ya. Alhamdulillah. Ibadat ini kan macam-macam, ada sholat, ada ngaji, ada duduk di majelis sekarang. Ini majelisnya, studionya terasa sempit sekarang ya. Terasa kecil. Biasanya agak lega dikit, terasa kecil tiba-tiba karena jamaahnya banyak. Alhamdulillah, putra-putri dari TPQ juga, ustadzah, terima kasih, ustadz-ustadzah juga ya. Mudah-mudahan ini bagian dari ibadat juga. Jadi asasul ibadat, puasa itu pokok semua ibadat, ai asluha. Wa miftahul qurbati, dan puasa itu kunci berbagai taqarrub atau mendekatkan kepada Allah. Al-qurubat itu artinya hal-hal yang mendekatkan kepada Allah. Qala, telah bersabda siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Kata Rasul, qala berfirman siapa? Allah Ta'ala. Artinya ini hadis qudsi. Jadi hadis qudsi itu firman Allah yang diucapkan oleh Rasulullah. Nah, itu hadis qudsi namanya. Apa hadis qudsinya? Kullu hasanatin,
Adapun satu kebaikan bi asyri amsalha itu sepadan dengan 10 perumpamaan kebaikan itu. Jadi kullu hasanatin, adapun setiap satu kebaikan bi asyri amsalha itu sepadan dengan 10 kali lipat kebaikan itu. Haknya kembali ke hasanatin. Ila sab'i mi'ati dhi'fin. Digabung ya bacanya. Ila sab'i, kalau ada ila itu bacanya i ya. Nah, karena dia harful jar. Jangan sampai membaca ila sab'atu, ila sab'u mi'atu. Kalau mi'ahnya kan karena mudhaf ilaih. Jangan sampai membaca ila sab'a, tapi ila sab'i mi'ati dhi'fin. Hingga 700 kali lipat. Gitu. Jadi di dalam Islam itu satu kebaikan dibalas minimal menjadi 10 kali lipat, maksimal, bukan maksimal juga sih, Allah bisa saja lebih dari itu, tapi antara 10 kali lipat sampai 700 kali lipat katanya. Sedekah misalnya kan di dalam Al-Qur'an, matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Kalau kita sedekah itu ibarat kita menanam satu biji habbah, satu biji, tanam aja. Nah, dari biji itu muncul pohon-pohon fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Kamasali habbatin apa tadi? Ambatat sab'a sanabil dulu. Nah, seperti habbah satu biji muncul sab'a sanabil, 7 cabang, 7 dahan. Fi kulli sumbulatin, di setiap dahannya mi'atu habbah, ada 100 biji, 100 buah. Berarti ada 700 kan. Nah, makanya ila sab'i mi'ati dhifin, berdasarkan firman Allah di dalam Al-Qur'an. Nah, dalam hadis qudsi begitu disebutkan satu kebaikan itu, satu kali ngaji misalnya di Ngasuh episode ke-34 ini, mudah-mudahan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat duduknya. Jadi kalau pegel dikit sepadan lah gitu ya Umi ya. Kalau ada semutan dikit mudah-mudahan sepadan ya. Nah, illa sauma katanya, kecuali puasa. Illa sauma. Ini istisna, mustasnanya itu ba'da tamamil kalimah. Jadi kalimatnya lengkap, ada mubtada khobarnya. Jadi as-saum itu mustasna, ba'da illa dibacanya itu as-sauma, illa sauma, karena kalimat sebelumnya lengkap gitu. Illa sauma, kecuali puasa. Fa innahu, maka sesungguhnya itu as-saum li, itu buatku kata Allah. Wa ana, dan adapun aku, ajzi, itu yang akan membalasnya secara langsung, bihi, atas puasa itu. Jadi kalau puasa nggak ada itu 10, 70, 700. Puasa itu tidak ada ukurannya. Balasannya itu Allah yang akan memberikan. Bahkan kemarin kan dibahas bahwa Allah itu menyediakan satu pintu di surga itu khusus untuk orang-orang yang puasa. Apa namanya? Babur Rayyan. Itu lis-shaimin, untuk orang-orang yang gemar puasa gitu ya. Waqala, dan bersabda siapa? Waqala, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi, walladzi, dan demi zat yang nafsi, jiwaku, biyadihi, itu ada di dalam genggamannya. Walladzi, dan demi zat yang. Alladzi itu artinya yang ya. Alladzina itu yang. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Jadi alladzi ini yang. Walladzi, dan adapun walladzi, dan demi zat yang nafsi, jiwaku kata Rasul, biyadihi, itu ada di dalam genggamannya. Demi Allah nih, gitu sebetulnya, demi Allah. Cuma Allahnya diganti dengan alladzi nafsi biyadihi.
Demi Allah, kata Rasul, la khulufu fammi shaimi, sungguh baunya cangkem orang yang puasa. Cangkem itu apa? Mulut ya. Loh, cangkem itu bahasa apa emang? Jawa juga. Bahasa Jawa. Ya, saya kan agak Kuningan Cirebon dikit ya. Jawa juga. Terpengaruh juga saya rupanya. Ya. Kayaknya di Sunda juga cangkem ya. Nggak ada ya? Wow, punten, ada orang Sunda yang protes. La khulufu fammi shaimi, sungguh baunya mulut orang yang puasa, atyabu, itu lebih harum, indallahi, di sisi Allah, min rihil miski, lebih wangi ketimbang baunya minyak misik. Minyak kesturi. Minyak misik itu minyak yang paling wangi begitu. Waduh, saya pernah punya nggak ya? Saya punya beberapa minyak dari Arab. Ada minyak bukan minyak nyong-nyong, minyak hajar aswad gitu. Rasanya misik juga pernah ada. Nah, jadi baunya orang yang puasa itu lebih mulia di sisi Allah, itu lebih harum bahkan dibanding minyak misik sekalipun. Saking mulianya orang yang puasa. Mengapa? Karena perutnya itu, kata Syekh Nawawi di tengahnya itu, li khuluwi ma'iddatihi minat ta'ami, karena perutnya itu kosong dari makanan. Nahan makan kan ya, nahan minum, makanya menjadi mulia. Wa yaqulu berfirman, siapa Allah Ta'ala maha tinggi. Allah Ta'ala ini kan fi'il madi juga, jadi fa'ilnya kembali ke Allah. Yaqulu berfirman, siapa Allah Ta'ala maha tinggi, Allah azza maha mulia Allah, min qailin, seraya berkata. Nah, menerjemahkan min qailin di sini bukan dari orang yang berkata, seraya yang berkata. Min di situ zaidah, tambahan. Jadi jangan diartikan minnya. Qailnya di situ sebagai hal. Maksudnya Allah yang sedang berfirman. Yaqulu berfirman, siapa Allah Ta'ala maha tinggi, Allah azza maha mulia Allah, min qailin, seraya berfirman Allah, innama yadharu, kata Allah, sesungguhnya meninggalkan orang yang puasa itu syahwatahu, syahwatnya as-shaim, wa ta'amahu, dan makanannya as-shaim, wa syarabahu, dan minumnya as-shaim, min ajli, karena demi aku. Min ajli, karena demi aku. Nah, itu orang yang puasa itu, kata Allah, itu kan bukan karena ria ingin dipuji. Puasa mah nggak ketahuan juga sama orang. Kalau mau umpet-umpetan kan bisa juga. Sahur gitu. Anta shaim, alhamdulillah shaim. Masuk kamar mandi, minum, kan nggak ada yang tahu kan. Bisa gitu. Puasa itu bisa begitu gitu. Ya, sambil wudhu minum kan nggak tahu. Berenang sambil minum air. Misalnya gitu ya. Kenapa? Oh, kalau lagi puasa minum air kamar mandi pun jadi sedap ya, karena haus gitu ya. Jadi puasa itu tidak bisa bohong begitu. Nah, karenanya kalau ada orang yang puasa itu min ajli, kata Allah, pasti karena aku gitu. Karenanya fasaumu, maka puasa itu li, itu buatku. Fasaumunya mubtada, li-nya khabar mubtada ya. Fasaumu, maka adapun puasa itu li, itu murni buat aku. La yadkhuluhu riyaun, nggak mungkin orang itu riya dengan puasanya. Aku lagi puasa nih. Rasanya kok jarang atau nggak ada ya. Ada nggak sih yang riya gitu karena puasa? Mungkin juga ada sih, tapi ya aneh aja gitu. Halo, saya lagi puasa ya gitu. Kalau misalnya
ibadah yang lain selain puasa, bisa aja riya, sedekah misalnya. Sedekah, diumumkan, telah terima, tolong umumkan nanti ya. Sedekah dari hamba Allah, namanya udah hamba Allah disebut lagi namanya. Kirain nggak akan disebut juga gitu. Minta disebut sebesar sekian ratus juta misalnya. Wah, berdiri, silakan berdiri. Itu jadinya nanti jangan-jangan sedekahnya hilang gitu ya. Karena qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha adza. Kata-kata yang baik, qaulun ma'rufun wa maghfiratun, dan pemberian maaf itu lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan adza. Adza itu sesuatu yang menyakitkan itu bisa riya, bisa membuat orang merasa terendahkan karena nggak mampu, atau bahkan menyebut-nyebutnya begitu selalu. Masjid ini nggak bakalan bisa jadi kalau nggak ada sumbangan dari aku. Selesai itu sumbangannya itu. Lebih baik berkata-kata yang baik saja, nggak punya uang juga, itu dapat pahala dari Allah. Lebih baik memberi maaf kepada orang lain ketimbang sedekah yang diiringi dengan adza gitu. Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah itu begitu ya. Nah, oleh karenanya fasaumu li wa ana, dan adapun aku ajzi, itu akan membalas aku bihi, atas puasa itu gitu ya. Itulah pembahasan tentang puasa. Waqala, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lil jannati, itu tetap untuk surga, babun, ada satu pintu. Nah, ini yang tadi kita sebut, yuqalu, yang disebut atau yang dinamai, lahu, bagi itu babun, ar-royyanu, ar-royan, babur royan. Di surga itu ada pintu namanya babur royan, pintu royan. Untuk siapa? La yadkhuluhu, tidak akan masuk ke dalam itu babur royan, illa shaimuna, kecuali orang-orang yang berpuasa. Ini yang dijanjikan oleh Allah, ketemu dengan Allah, dibalas oleh Allah dengan satu kehormatan surga secara khusus. Itu kalau di kita itu ada pintu yang khusus buat orang tertentu, itu misalnya pintu VIP gitu. Itu artinya orang itu apa? Orang itu khusus, spesial. VIP itu kan very important person. Ada di atas itu VVIP, very very important person. Kalau di atas itu apa? Malaikat mungkin. Sangat-sangat penting. Nah, sehingga khusus jalannya. Ada karpetnya. Orang lain ngantri, yang ini tidak. Ya sederhananya kalau kondangan ajalah gitu ya. Gitu, kita mau udah ngantri gitu lama gitu. Tiba-tiba ada yang datang, selamat datang kepada, nah, langsung ya, karena VIP gitu. Yaitu dia yaitu apa namanya, sistem yang berlaku di dalam masyarakat kita begitu ya gitu. Itu artinya satu kelebihan, satu keunggulan. Jamaah alhamdulillah rahimakumullah, fahadha, kata Imam Al-Ghazali, fahadha, maka adapun ini, maksudnya pembahasan puasa itu, al-qadru adalah ukuran, min syarhit ta'ati, dari penjelasan tentang hal-hal yang berkaitan dengan ketaatan. Fahada, maka adapun ini, bab puasa ini, al-qadru itu adalah ukuran, kadar, batasan, min syarhit ta'ati, dari penjelasan tentang hal-hal ketaatan. Yakfika, mencukupkan ini qadar kepada engkau. Yakfi itu dhamir huwa, fa'ilnya kembali ke al-qadru. Yakfika, mencukupkan ini ukuran, ka, kepada engkau, min bidayatil hidayati, dari permulaan hidayah. Jadi kata Al-Ghazali, cukup sih kalau untuk permulaan, untuk mendapat hidayah, pembahasan yang sudah saya sampaikan, kata Imam Al-Ghazali. Loh, mana kok baru bab tentang toharoh, baru bab tentang sholat, baru puasa.
Zakat dan hajinya mana? Kok tidak dibahas? Fa'idah tajta, maka kalau engkau membutuhkan, kata Imam Al-Ghazali, ila zakati, untuk membahas tentang zakat, filantropi, mungkin pengen tahu tentang ini, kebetulan ada Pak Bobi gitu, soal lazisnya gimana, kok tidak dibahas sodakoh. Nah, kok tiba-tiba udah inilah akhir dari pembahasan. Loh, mana ini sodakohnya, mana zakatnya? Faidah tajta, kalau engkau butuh ila zakati, penjelasan tentang zakat, tentang sodakoh, tentang infak, wal haji, dan penjelasan tentang haji, au ila mazidin, atau membutuhkan tambahan-tambahan yang lain, li syarhis sholati, menjelaskan tentang sholat, wasyami, dan tentang puasa, fatlubhu, maka carilah penjelasan tambahan itu, mimma, dari apa-apa, auradnahu, yang sudah kami sebutkan, fi kitabina, di dalam kitab kami, Ihya'i Ulumiddini, kitab Ihya Ulumuddin. Kalau pengen lebih lengkap, tunggu tanggal mainnya. Al-Ghazali juga ada gitunya rupanya ya, di endem-endem gitu, di naon teteh, di sedikit-sedikit begitu. Kalau pengen gitu, naik kelas dong ngajinya, jangan bidayah, kata Al-Ghazali. Ngajinya Ihya Ulumuddin, di situ lengkap tentang filantropi, tentang bagaimana keutamaan-keutamaan lain salat, itu ada gitu di dalam Ihya Ulumuddin. Tapi di sini cukup sampai di sini, karena kitab ini memang untuk pemula sebetulnya. Pemula dalam pengertian spiritualitas ya, dari segi kitab. Kalau ingin lebih lengkap lagi, harus ngaji ke yang berikutnya. Nah, ini jam berapa? Oh, masih jam 2. Kita lanjutkan dulu lah. Al-qismu tsani. Kalau begitu kita masuk bagian yang kedua. Al-qismu tsani, adapun bagian yang kedua. Bagian kedua dari apa? Dari ilmu takwa. Kan ilmu takwa yang pertama itu imtithalul awamiri, kan? Melaksanakan segala perintah Allah. Nah, bagian yang keduanya ini adalah wajtinabun nawahi. Bagaimana caranya menjauhi larangan-larangan Allah. Al-qismu tsani, adapun bagian yang kedua, al-qaulu, itu adalah pembahasan fijtinabil ma'asi, dalam atau tentang menjauhi berbagai kemaksiatan, baik maksiat yang lahir maupun maksiat yang batin. I'lam, ketahuilah olehmu, annaliddini, sesungguhnya bagi agama, syatra ini itu ada 2 bagian. Agama kita, agama Islam, itu ada syatra ini, ada 2 bagian. Kita harus tahu nih, apa saja di dalam agama kita itu. Ahaduhuma, yang salah satu dari keduanya, huma kembali ke syatra ini, ahaduhuma, yang salah satu dari 2 bagian itu, syatra ini, tarkul manahi, itu meninggalkan hal-hal yang dilarang. Wal akharu, dan adapun yang lainnya, fi'lu ta'ati, itu mengerjakan hal-hal ketaatan yang sudah diceritakan, mulai dari amaliyah subuh, ada zikir subuh, ba'da subuh ada kita zikir asyru kalimat, ada warisan Imam Al-Ghazali loh, itu jangan lupa itu. Habis subuh itu ada asyru kalimat, itu juga bagian dari ta'at. Asyru kalimat itu 10 kalimat yang disarankan dibaca ba'da subuh. 1 kalimatnya dibaca 10 kali. Sehingga menjadi berapa? 100. Ya. Mulai dari la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyul la yamut wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus sampai yang terakhirnya itu bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Pengalaman saya membaca itu nggak lebih dari 10 menit sih sebetulnya. Nah, kalau lebih cepat bisa lebih cepat lagi.
ya. Ba'da subuh itu baca itu ada di halaman yang sebelumnya kalau apalagi kalau paham artinya gitu. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Dengan nama Allah, ketika aku menyebutnya, tidak akan ada yang bisa mencelakakan aku di langit dan di bumi. Kan itu kan sama dengan doa keselamatan. Jadi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama. Bisa kebal juga mungkin. Ya. Kalau benar mah amaliyahnya gitu, tirakatnya gitu. Kemarin ada santri yang bertanya kepada saya, "Pakai tirakat itu apa?" Jadi sengaja tuh ba'da hajis ada santri yang karena tahu saya ada di pondok, pengen konsultasi gitu. Datang 3 orang tapi ingin nanya itu nanya. Jadi saya jadi ingat apa ya? Kalimatnya itu si santri itu pertanyaan itu, "Pak Kiai, jelaskan tentang ini. Pak Kiai, ceritakan tentang ini." Wih, jadi saya ingat kalau di dalam kitab-kitab itu memang orang kalau ingin tahu itu kan tell me about this, tell me about that, kan begitu ya. Ceritakan dong, ya Rasulullah, ceritakan dong tentang hari kiamat misalnya. Rasul menjelaskan itu kan. Pakai ceritakan dong tentang Syekh Yusuf Makassar katanya. Loh, kenapa kamu pengen tahu Syekh Yusuf Makassar? Besok di sekolah, di madrasah ada pelajaran sejarah tentang Syekh Yusuf Makassar. Bagus nih, jadi pengen tahu lebih duluan. Ya sudah saya ceritakan gitu kan. Selesai. Oke, saya nanya lagi. Ceritakan dong tentang pengalaman Kiai di Aceh dulu waktu tsunami itu. Kok tiba-tiba ke situ gitu. Jadi macam-macam anak-anak rupanya ya. Jadi banyak yang ingin diketahuinya dan bertanya itu adalah kunci. Oleh karena kalau ada anak bertanya, jangan ini ya, para pembina, para ustadz-ustadzah, para guru, kamu nanya mulu rewel amat gitu. Jangan gitu. Kalau tidak tahu, aduh, Umi belum tahu, besok ya, kita cari dulu gitu. Jadi, nah, ini si santri itu banyak bertanya tentang hal-hal yang ingin diketahuinya. Nah, itu juga satu kebaikan, satu ketaatan gitu ya. Nastamir, kita lanjutkan. Watarkul manahi, dan adapun meninggalkan hal-hal yang dilarang, huwa itu adapun meninggalkan yang dilarang itu al-asyaddu, itu yang lebih berat, kata Al-Ghazali. Meninggalkan yang dilarang itu lebih berat daripada melaksanakan kewajiban, ketaatan. Kenapa? Fa inna ta'ati, karena sesungguhnya ketaatan-ketaatan yaqdiru itu mampu alaiha untuk melaksanakan ketaatan itu siapa? Kullu ahadin, semua orang. Jadi kullu ahadin ini fa'il dari yaqdiru ya, subjek dari kata kerja yaqdiru. Yaqdiru artinya mampu. Kenapa kok meninggalkan kemaksiatan itu, meninggalkan yang dilarang oleh Allah itu kenapa lebih berat? Karena fa'innat ta'ati, karena sesungguhnya ketaatan itu yaqdiru mampu alaiha untuk mengerjakannya siapa? Kullu ahadin, setiap orang. Siapa orang bisa kok melaksanakan kebaikan itu, sholat segala itu mampu, nggak ada masalah gitu. Nah, sementara watarkus syahawati, dan adapun meninggalkan syahwat, meninggalkan nafsu ya, syahwat hati, syahwat badan, syahwat biologis, itu layak diru, tidak mampu alaihi meninggalkan syahwat itu illas siddiquna, kecuali orang-orang yang benar-benar siddiq, orang-orang yang benar-benar teruji imannya, orang-orang yang benar-benar tahan syahwatnya. Kan terbukti ya, naudzubillah min dzalik, istighfar, kita ngusap dada beberapa kali, yang katanya guru ngaji kemudian melakukan perbuatan nista kepada santrinya, kepada anak didiknya, putri, mending kalau 1, 9, ya Allah, naudzubillah. Ini mau tanda-tanda kiamat itu ya salah satunya ya itu.
yang katanya guru agama, kayaknya nggak rela gitu ya disebut guru agama, itu guru ngaji, pakai kopiah lagi, pakai topi haji lagi. Itu kenapa? Karena tarkus syahwat itu memang al-asyad, berat, lebih berat. Tarkus syahwati asyadu min apa tadi itu? Tarkil manahi. Tarkul manahi asyadu min fi'lit ta'ati, gitu kalimatnya itu. Meninggalkan larangan termasuk syahwat itu lebih berat ketimbang melaksanakan kebaikan. Illa siddiqun, kecuali orang-orang yang siddiq. Siddiq ini dari kata sodako ya, siddiq, Abu Bakar as-Siddiq gitu kan, Abu Bakar yang terpercaya. As-Siddiqun artinya orang-orang yang terpercaya, yang jiwanya itu sudah selesai dengan urusan nafsu duniawi, gitu. Syahwatnya bisa ditahan, ya. Hanya mereka yang bisa itu. Berarti kalau kita mampu meninggalkan yang al-manahi, yang dilarang oleh Allah, kita tidak minum minuman keras, kita tidak berzina, kita tidak korupsi, itu berarti kita itu as-siddiqun, gitu. Kita harus bangga itu. As-siddiqun harus dijaga ya. Kalau bahasa kerjanya itu integritas. Hanya orang yang punya integritas, yang tidak bisa tergoda ketika di sekelilingnya itu ada korupsi-korupsi, ada godaan-godaan, itu illa siddiqun. Kalau ngasih sedekah gampang, tapi begitu ada godaan di depan itu ada, ini peluang, nggak akan ketahuan. Pokoknya udah kamu yang penting terima, nggak ada tanda tangan, mau nggak misalnya. Nah itu mampu nggak itu? As-siddiqun itu. Falidalika, maka oleh karena itu qala, bersabda siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih. Kata Rasul, al-muhajiru, adapun orang yang hijrah, man itu adalah orang hajaro yang meninggalkan as-su'a, keburukan. Jadi hajaro di sini artinya tarokahu, hijrah. Hijrah itu bisa jadi meninggalkan, kan meninggalkan Mekah ke Madinah, itu kan hijrah kan. Jadi al-muhajiru man hajaro su'a. Orang yang hijrah itu adalah orang yang meninggalkan keburukan. Wal mujahidu, dan adapun orang yang berjihad, man itu adalah orang jahada yang berjihad orang ini hawahu, berjihad dalam arti melawan. Jahada yang melawan orang ini hawahu, hawa nafsunya. Tahan hawa nafsunya, tidak mau mengikuti syahwatnya, baik syahwat badan, syahwat hati, maupun syahwat biologis. Caranya bagaimana? Bisobri wa tautin, sabar. Sabar, selalu berdekat-dekatan dengan orang baik gitu. Selalu meminta bimbingan, ya. Itu mujahid tuh. Mujahid yang sebenarnya begitu. Mujahid itu bukan orang yang bawa pistol, bawa bom, kemudian masuk ke kantor polisi, kemudian meledakkan bom bunuh diri. Itu sama sekali bukan mujahid. Bukan itu ya. Wal mujahidu man jahada hawahu. Orang yang jihad itu orang yang melawan hawa nafsunya. Wa'lam, dan ketahuilah, annaka, bahwa sesungguhnya engkau, innama ta'si, sesungguhnya bermaksiat engkau, atau ketika bermaksiat engkau, Allah, kepada Allah, bijawarihika, dengan anggota tubuh engkau. Kalau engkau ingat kata Imam Al-Ghazali, innama ta'si, ketika engkau itu maksiat Allah, kepada Allah, dengan apa maksiatnya? Bijawarihika, dengan anggota tubuh engkau. Wahia, dan padahal anggota tubuh itu, al-jawarih itu, nikmatun, itu adalah nikmat, minallahi, dari Allah. Padahal anggota tubuh itu nikmat dari berbagai nikmat yang dianugerahkan oleh Allah kepada engkau. Lalu engkau maksiat dengan tangan itu, engkau maksiat dengan kakimu itu. Nikmatun, itu adalah nikmat minallahi, dari Allah, alaika, kepada engkau. Wa amanatun, dan anggota tubuh itu adalah amanat.
wa amanatun dan titipan gitu. Ladaika buat engkau, harusnya dijaga, dipakai untuk ibadah misalnya. Nah, kalau engkau maksiat dengan anggota tubuh engkau, padahal anggota tubuh engkau itu nikmat dari Allah, fasti'anatuka, maka meminta tolong engkau binikmatillahi dengan nikmat Allah, maksudnya dengan anggota tubuh engkau, ala maksiatin, meminta tolong maksudnya meminta bantuan ala maksiatin untuk melaksanakan kemaksiatan, ghayatul kufroni, itu adalah puncak kekufuran. Gitu kata Imam Al-Ghazali. Coba pikirkan logikanya, sederhana saja. Ada orang yang tidak mendapatkan nikmat anggota tubuhnya sempurna. Ada orang yang tidak mendapatkan nikmat matanya tidak bisa melihat. Ada yang tidak bisa mendengar. Ada yang sejak lahir tidak punya kaki. Jadi ketika kita sempurna itu adalah kenikmatan yang luar biasa. Maka ketika engkau gunakan itu, katanya, untuk menjadi sarana untuk bermaksiat kepada Allah, itu adalah ghayatul kufroni. Itu adalah puncak dari kekufuran. Ghayah itu puncak, udah nggak ada lagi di ujung dari ghayah itu. Ghayah itu ujung dari kekufuran. Wa khiyanatuka, dan adapun khianat engkau fi amanatin, dalam titipan, istauda'a kaha, yang menitipkan atas amanat itu siapa Allah Ta'ala, dan mengkhianati engkau berkhianat dengan titipan anggota tubuh yang dititipkan oleh Allah Ta'ala, itu ghayatut tughyani, itu adalah puncak kemaksiatan. Tadi puncak kekufuran, ini puncak kemaksiatan. Fa'a'dha'uka, maka adapun anggota-anggota tubuh engkau itu, ri'ayaka atau ro'ayaka, itu adalah tanggung jawabmu semuanya. Fa'a'dha'uka, maka seluruh anggota tubuh engkau itu, ro'ayaka, itu adalah anggota tanggung jawabmu. Ro'ayah itu jamak dari ro'yah, rakyat. Rakyat itu dari bahasa Arab loh, ro'yah. Seperti kata khotoya itu, ro'ayah, ro'iyah, khotiyah gitu. Nah, anggota tubuh engkau itu tanggung jawabmu loh untuk dijaga. Fangdur, maka lihatlah olehmu, kaifatar'aha, bagaimana cara engkau merawat itu a'dha'uka, anggota tubuh engkau. Maka fikirkan, coba fangdur, fikirkan olehmu, kaifatar'aha, bagaimana cara engkau merawat anggota tubuhmu itu. Kenapa harus dirawat? Fakullukum, karena setiap engkau itu, manusia semuanya, kita laki-laki dan perempuan, ra'in, itu adalah pemimpin. Wa kullukum, dan setiap engkau itu mas'ulun, itu akan ditanya, an ra'iyatihi, dari kepemimpinannya. Ra'iyah ya, ra'iyah, ra'aya, rakyat gitu. Jadi kullukum mas'ulun, kullukum ra'in, setiap kalian itu adalah pemimpin, perawat gitu ya, maksudnya merawat amanat. Wa kullukum, dan setiap kalian, mas'ulun, itu akan ditanya di hari kiamat, an ra'iyatihi, dari tanggung jawabnya. Gitu. Jadi kita ini ya, jangan dikira kalau di dalam Islam begitu meninggal selesailah semua urusan. Tidak akan ditanya, udah mati mau mati aja. Nah, misalnya enggak begitu. Di tengahnya itu ada nazom dari Sayyidina Ali. Sayyidina Ali karamallahu wajhah, yang dikutip oleh Syekh Nawawi. Nazomnya itu Bahar Wafir. Bahar Wafir itu mufa'alatun fa'ulun ilahi las mufa'alatun fa'ulun
mufa'alatun mufa'alatun fa'ulun ilahi lastulil firdausi ahla. Gitu kan? Itu bahar wafir namanya. Nah, coba kita baca ini. Walau anna idza mitna turikna lakanal mautu rahata kulli hayyin. Sumbang apa-apa ya, yang penting baharnya cocok lah. Walakinna idza mitna bu'itsna wa nus'alu ba'da an kulli syai'in. Nah, coba saya terjemahkan. Walau anna, kata Sayyidina Ali, walau anna, dan kalau sesungguhnya kita ini, idza mitna, kalau seandainya kita meninggal, turikna, kita ditinggalkan begitu saja, selesai urusan, tidak akan ditanya tentang tanggung jawab kita, turikna maksudnya. Andai kita itu mati, meninggal, kemudian selesai, ditinggalkan dari segala urusan, tidak akan ditanya, tidak akan diminta pertanggungjawaban, lakana, maka ada apa al mautu, kematian itu, rohata kulli hayyin, itu istirahat bagi setiap orang yang hidup. Andai ini andai, namanya andai. Andai kita itu mati lalu tidak ada lagi pertanggungjawaban di hari akhirat, berarti kematian itu adalah istirahat selesai untuk semua yang hidup. Udah, ya kayak binatang aja kali, mati udah nggak ada pertanggungjawaban gitu. Nah, apakah begitu? Nah, sayangnya tidak. Walakinna, tetapi kita ini, kami ini atau kita ini, idza mitna, kalau meninggal kita, bu'itsna, kita akan dibangkitkan kembali. Jadi bukan turikna. Kalau turikna itu ditinggalkan di dalam kubur, kemudian udah tidak ada urusan apa-apa lagi. Bu'itsna, kita akan dibangkitkan. Wa nus'alu, dan kita akan ditanya, ba'dadza, setelah kebangkitan itu, an kulli syai'in, dari segala sesuatu. Ditanya nanti, kemarin tanggal 12 Januari itu ikut ngaji ya, ikut ngasuh ya. Kamu apa motivasinya ngasuh? Bisa ditanya begitu. Gitu. Ini ada Fadli juga nih. Fadli sekarang hadir itu, apa nih motivasinya? Kan biasanya Fadli nggak hadir kan ya? Sekarang hadir ya. Karena tanggal 12 Januari gitu. Itu ada tanggal istimewa mungkin gitu. Iya. Jadi hebat merayakan ulang tahunnya itu ikut ngaji ngasuh gitu. Nah, biasanya ba'da subuh saya mengucapkan ulang tahun, tapi saya nyarian di sini, jadi yang ulang tahunnya nyamper ke sini. Mudah-mudahan niatnya itu untuk menambah berkah usianya. Amin. Tentu untuk kita semuanya juga ya. Saya nggak tahu ada lagi yang ulang tahun nggak? Nah, Ustazah, selamatlah pokoknya ulang tahun semuanya ya. Nah, tasyakuran gitu. Bisa nggak kita baca yuk nazomnya yuk bareng-bareng yuk. Walau anna idza mitna turikna lakanal mautu rahata kulli hayyin walakinna idza mitna bu'itsna wa nus'alu ba'da an kulli syai'in. Setelah ini tulis dengan kaligrafi yang bagus, gantungkan di kamar ya. Kasih tahu ke santri itu artinya apa. Jadi jangan sia-siakan, kamu akan diminta pertanggungjawaban loh. Udah diutus ke pesantren, udah dikirim ke pesantren, dibiayain sama orang tua, tidur aja di sininya. Oh, nanti kamu ditanya gitu. Nggak apa-apa, nangis untuk kebaikan, air matanya air mata nanti apa namanya? Air mata pahala gitu ya.
Wallahu a'lam bishawab. Sampai syair itu mudah-mudahan berkesan dan hafalkan, karena itu hanya satu bait saja ya, Bahar Wafir gitu. Itu oleh-oleh dari Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani At-Tanari, seorang ulama Banten yang luar biasa, ulama Nusantara, ulama Indonesia, orang Banten, nulis karya dalam bahasa Arab dan memberi komentar terhadap karya Imam Ghazali. Coba, aduh, Masya Allah, luar biasa ya. Jadi mudah-mudahan menjadi amal jariah untuk mu'alif. Silakan para jemaah Al-Hamidiyah, mungkin ada waktu beberapa menit untuk menyempurnakan dengan tanya jawab. Baik, Bapak Ibu jemaah Al-Hamidiyah yang ingin bertanya, silakan bisa menuliskan di chat Zoom atau disampaikan secara langsung. Ada, wah, yang di studio ada. Ya, itunya ya. Ya, silakan sampai ke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebutkan institusinya, namanya supaya kata yang di Zoom ini siapa nih yang bicara gitu. Saya Bu Siti Hiyaroh dari unit TPQ Pak Kiai dan teman-teman semuanya jemaah pengajian Ngasuh. ya. Mohon maaf Pak Kiai, mungkin saya kalau tidak tersambung dengan penjelasan sebelumnya, kadang-kadang saya masuk di Zoom, kadang-kadang tidak gitu. Tapi ada tadi sesuatu yang saya dengar dari pembahasan kita di kitab Gini Kuning, bahwa di situ Allah mengkhususkan membuatkan babur royan untuk orang-orang yang berpuasa, Pak Kiai. Itu apakah itu untuk puasa wajib atau puasa sunnah? Mungkin sebelumnya mungkin sudah dibahas, tapi sayangnya yang ketinggalan gitu Pak Kiai ya. Gitu. Jadi ada sesuatu yang saya ini gitu. Mudah-mudahan menjadikan pemicu untuk kita terus berpuasa. Amin. Selain bulan Ramadan gitu. Jadi pintu yang Allah buatkan khusus untuk orang-orang yang berpuasa. Itu aja Pak Kiai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, terima kasih Bu Khiara dari TPQ ya. Jadi pertanyaannya, apakah janji Allah itu babur royan di surga itu untuk yang puasa wajib atau puasa sunnah? Dua-duanya. Kalau yang puasa wajib, kemarin itu dijelaskan bahwa ya memang satu kewajiban, jadi tidak boleh ditinggalkan. Nah, tetapi tidak cukup hanya yang wajib saja. Kalau ingin mendapatkan pahalanya itu lebih, maka ada puasa tahunan, ada puasa bulanan, ada puasa mingguan, ada puasa harian. Kemarin itu kan begitu ya. Ya puasa mingguan lah, mungkin sampai kalau yang dibahas oleh Imam Al-Ghazali sampai puasa mingguan ya, tidak harian. Kalau yang harian kemarin kan ditanyakan oleh Pak Harno puasa Daud ya, tapi tidak dibahas di sini. Nah, mereka yang dijanjikan oleh Allah itu yang dibahas oleh Imam Al-Ghazali di sini itu adalah mereka yang memang gemar menambahkan amaliyah wajibnya dengan amaliyah yang sunnah itu dalam hal puasa. Terutama puasa urutannya itu puasa Yaumul Arafah misalnya, puasa hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah, kemudian puasa Asyura ya. Jadi puasa-puasa tertentu yang itu jangan dilewatkan gitu. Insya Allah mungkin kita sudah kalau itu mah tapi ditambah lagi puasa bulanan, silakan. Ada puasa bulanan yang Yaumul Abyad misalnya gitu ya. Tanggal 13, 14, 15 kecuali kalau di bulan Zulhijjah misalnya ada juga yang bulanan. Ada juga yang mingguan, tentu Senin Kemis misalnya gitu ya. Nah, jadi itu memang yang beratnya itu adalah istiqomahnya. Para wali itu punya banyak kemuliaan
Tapi para wali sendiri justru yang bicara bahwa al-istiqomah afdalu min alfi karamah. Konsistennya ini yang penting. Kalau yang untuk tahunan sudahlah selesai. Pasti kita berpuasa. Kalau ada umat muslim yang nggak berpuasa di bulan Ramadan tanpa ada alasan, itu keterlaluan. Saya pernah tidak puasa. Ya, tahun 2013. Waktu itu masalahnya saya tinggal di Tokyo. Tahun itu. Puasa itu sahurnya jam 2:30 pagi. Bukanya itu jam 7:30 malam. Atau jam 8 malah. Hampir larut sekali. Saya puasa sampai hari ke-10. Lalu ngedrop dibawa ke rumah sakit. Ngedropnya bukan ini, dibawa ke rumah sakit sama orang Jepang. Kemudian saya bilang, saya minta vitamin, saya pengen kuat gitu. Diperiksa, kamu dehidrasi katanya. Iya, saya minta obat vitamin sebenarnya. Enggak, obatnya ini nih. Kasih minuman berapa galon gitu. Kamu harus minum sehari 2 ini. Loh, saya puasa. Enggak, kamu nggak boleh puasa. Sampai kamu pulih lagi. Ya udah, saya nggak puasa. Jadi kecuali kalau seandainya tentu harus dikodok kan, diganti ya. Puasa bagi kita kan 19 jam, bahkan 20 jam itu tidak, kalau belum biasa ya tidak mudah ya. Karena itu bulan Juli waktu itu musim kemarau. Musim kemarau itu panjang siangnya di negara tertentu ya. Nah, jadi kalau seandainya puasa Ramadan itu sudah kita laksanakan, tambahlah dengan puasa tahunan. Tambah lagi dengan puasa bulanan dan seterusnya. Nah, istiqomah itu maksudnya adalah terus-terusan tanpa putus. Nah, itu yang susah. Saya sendiri nggak mampu saya. Saya kadang-kadang puasa, yang sunnahnya kadang-kadang tidak, terutama yang Senin Kemis ya, itu tidak selalu bisa, sehingga jauh banget dibanding para wali yang wara, yang soleh gitu ya. Tapi justru dengan ini ya kita saling tawasaw bil haq, tawasaw bis. Terus saling mengingatkan. Kalau lagi mampu, lagi bisa puasa. Kalau tidak bisa, ya juga jangan dipaksakan juga, apalagi kalau lagi kurang sehat misalnya, gitu ya. Yang penting itu di dalam beragama itu kita harus tahu pasti mana yang qat'i wajib, ats-tsawabit namanya nggak bisa diubah, mana yang al-mutaghayyirat, mana yang ya itu memang boleh dilakukan, boleh tidak. Jangan ekstrim kita. Pokoknya puasa Senin Kemis itu wajib gitu. Ya, wajib gimana? Orang sunnah kok. Kecuali kalau dalam konteks kita mengedukasi santri nih misalnya. Kita wajibkan ya Senin Kamis itu puasa. Konteksnya edukasi. Membiasakan, bukan wajib dalam pengertian ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqab ala tarkihi. Sesuatu yang dikasih pahala kalau dilakukan, dikasih siksaan kalau ditinggalkan, bukan itu, bukan. Wajibnya itu dalam pengertian edukasi misalnya. Jadi gitu ya, Ibu Khairiyah, mudah-mudahan kita semuanya bisa terus menambah kebaikan dengan hal-hal yang sunnah termasuk puasa. Silakan, ada lagi? Silakan. Di studio ada lagi yang mau bertanya? Atau dari Zoom? Biasanya buku Syiah sih. Malu-malu Kiai. Ya, silakan kalau ada. Yang di Zoom mungkin. Ustaz Yunus. Ini operator kita nih. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Pak Kiai. Sekarang kita sudah masuk di era digital Pak Kiai. Segala sesuatu bisa diakses lewat HP. Kita perlu dijelasin juga mungkin apa sih hukum untuk medsos seperti Instagram, Facebook yang kadang-kadang selingan, kadang nggak sengaja gitu Pak Kiai. Lagi buka Facebook pengen nge-share PPDB, tiba-tiba muncul iklan yang apa namanya yang inilah tidak yang, patut gitu ya. Tidak patut gitu. Nah, ini hukumnya seperti apa Pak Kiai? Mohon
pencerahannya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustadz Yunus. Ini memang menimpa kepada kita semua, saya kira sekarang itu, bahwa kita tidak mencari informasi yang datang kepada kita. Itu hukum atau algoritma dari media sosial sekarang kan begitu. Sekali kita membuka satu kategori, satu genre informasi, maka algoritmanya itu informasi yang sejenis itu akan dikirimkan kepada kita secara otomatis. Misalnya di YouTube kita sering bukanya itu sepak bola, maka begitu menutup selesai yang tayangan yang sudah kita tonton, berikutnya itu sudah ngasih sugesti, rekomendasi. Ini ada lagi nih bola, kehebatan Messi misalnya, wah tonton lagi terus aja, sehingga kadang-kadang kita tidak bisa menolak informasi yang terlihat di depan kita. Nah, yang dimaksud oleh Ustadz Yunus, kadang-kadang kan itu kan dimonetisasi ya, dimonetisasi itu YouTube macam-macam itu, termasuk kanal-kanal berita. Dimonetisasi itu artinya ada iklan, dipasang iklan, dan itu memang ya hukum bisnis. Hukum bisnisnya, proses bisnisnya begitu. Kalau ingin eksis YouTube itu, ya harus ada iklan. Kalau ada iklan berarti ya ada yang berseliweran, terlihat. Kalau ada yang menarik, diklik sama orang, kan begitu. Itu hukumnya kan begitu. Yang kemarin saya cerita soal prinsip komunikasi itu, strategi komunikasi memang awareness dulu. Membuat orang aware, tahu ini ada iklan ini. Ini tertarik nggak? Tertarik berarti ada interest gitu. Ada interest, nanti ujungnya action, ngeklik gitu. Makanya ada clickbait segala. Bagaimana kalau seandainya kita sedang melihat atau membuka sesuatu, lalu lewat di hadapan kita sesuatu yang tidak patut untuk dilihat. Ini nanti sebetulnya akan dibahas oleh Imam Al-Ghazali di dalam hal ada beberapa hal namanya al-a'dha as-sab'ah gitu. Ada 7 anggota tubuh yang harus dijaga. Yang salah satunya ada al-ain, mata. Nah, di situ Al-Ghazali sudah menjelaskan juga yang diperbolehkan itu, maksudnya yang dima'fu, yang dimaafkan kalau kamu melihat marratan ula, jadi pada kali yang pertama, lalu segera kamu meninggalkannya. Nah, itu yang dima'fu, dimaafkan, tidak apa-apa. Yang tidak ma'fu itu kamu melihat pertama, lihat lagi. Itu yang tidak dima'fu, itu yang tidak dimaafkan. Jadi atau ini kan begini gitu. Ya, gitu ya. Memang berat. Terus terang saya sendiri ya, karena kita sama ya, orang yang sering berselancar ya. Saya bisa paham ya, karena memang semua kita ada di zaman yang seperti itu sekarang itu, nonton film. Nah, kadang-kadang kan ada gitu ya. Ya sudah kalau begitu jangan dinikmati gitu. Jangan dinikmati. Jadi ma'fu yang sekali Ustadz Yunus gitu ya. Pandangan pertama, selanjutnya terserah Anda. Iya. Astagfirullah. Ada lagi? Ada nih Kiai, dari Bunda Ida, wali santri Pak Rizi dan Ferzan. Ya. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Selain 5 perkara tadi yang bisa membatalkan puasa, apakah marah yang berlebihan termasuk membatalkan puasa juga Pak Kiai? Yang kedua pertanyaannya, kunci untuk bisa sabar dari marah apa ya Pak Kiai? Barangkali ada amalan yang bisa dilakukan. Terima kasih. Terima kasih Bunda Ida. Alhamdulillah wali santri kita aktif ya mengikuti ngasuh ini. Apalagi putra beliau di sini 2 ya, Ferzan sama Ferizi. Nah tadi itu, kalau Bunda tahu, mungkin Bundanya yang belum tahu nih Bunda Ida. Yang tadi saya ceritakan itu santri yang malam-malam itu pengen ketemu saya, lalu nanya-nanya terus sampai jam 10 lebih seperempat. Ini udah bel masih nanya, itu ada salah satunya Ferzan. Itu sampai sekarang itu ya, mungkin buat wali santri, buat kita semuanya juga kan tahu bahwa sekarang di pesantren Al-Hamidiyah tidak diberlakukan wajib tidur siang. Ditiadakan sekarang itu.
Lalu apa gantinya? Dikasih pilihan. Ada boleh mau ngaji kitab, boleh nonton bareng film edukasi di kelas di bawah bimbingan guru, boleh juga ke perpustakaan, tapi boleh juga tidur kalau seandainya memang capek itu. Nah, ternyata ketika dikasih pilihan begitu, surprise saya. Kemarin jadwal saya mengajar kitab jam 2 siang, saya ngajar tafsir Jalalain, banyak yang hadir di masjid. Putra putri juga, salah satunya Ferzan juga. Nah, kemudian saya tanya masing-masing, kenapa kalian milih ngaji kitab? Saya haus ilmu, di pesantren Ahmadiyah nih kurang ngaji kitabnya. Wah, keren kan? Ini santri kita nih gitu. Nah, jadi ingat itu jadi ya, sebelum menjawab Bunda Ida. Jadi pertanyaannya, apakah marah yang berlebihan itu membatalkan puasa? Ya, membatalkan dalam pengertian pahala puasa. Bukan membatalkan secara fikih puasa. Kalau secara fikihnya itu bisa jadi kan yang membatalkan puasa itu kalau seandainya kita makan dan minum. Nah, atau berhubungan suami istri misalnya gitu ya. Itu batal secara fikih. Tapi ketika kita berbohong, ketika kita marah, dari segi fikih itu bisa jadi sah puasanya, tapi pahalanya yang hilang. Makanya Rasul mengatakan, kam min so'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash. Banyak orang yang puasa kata Rasul. Kam min so'imin laisa lahu min siyamihi, tapi tidak ada pahala puasanya itu illal ju' wal atash. Tidak ada apa-apa kecuali dia hanya menahan lapar dan haus saja gitu. Nah, jadi memang membatalkan dari segi pahalanya ya. Dan juga sebetulnya betul juga itu marahnya itu berlebihan atau tidak ya. Kalau marahnya itu masih wajar, misalnya marah karena apa yang wajar itu ya, apanya diambil mungkin marah, marah sama orang masih wajar ya tidak apa-apa. Tapi marah yang berlebihan itu yang tidak melebihi dari apa yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran itu kan kita itu harus wal kadhiminal ghaidh, menahan amarah gitu. Nah, jadi jangan sampai berlebihan, apalagi sampai memukul gitu. Bagaimana caranya? Ya, Rasul sudah mengajarkan kepada kita kok, sederhana kok, supaya kita bisa mengendalikan marah itu. Ketika kamu sedang marah, kamu sedang berdiri, kamu duduk. Amalannya begitu aja kok. Ketika sedang berdiri, marah jengkel nih sama anak ini nggak nurut, udah dibilangin begitu, duduk. Nah, bu gurunya duduk, ya, anaknya juga suruh duduk. Udah duduk marah juga, selonjoran di bawah mungkin gitu. Ya, berbaring kata Rasul. Jadi maksudnya adalah turunkan tensinya. Dan kata Rasul, ambil air wudhu. Lagi marah suruh ambil air wudhu, pasti hilang tuh marahnya. Ya, kalau benar-benar dia bisa menghayati, ya. Jadi itu tips dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amaliyah-amaliyahnya tentu saja kalau mau ditambah doa-doa ya ada juga gitu ya. Tapi jelas Rasul sudah mengajarkan tips untuk menahan amarah itu seperti itu. Demikian. Masih ada? Ada dari Pak Suyatno, Kepala ITS. Ya. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Maaf izin bertanya. Ini pengalaman Pak Suyatno nih. Suatu saat Pak Yatno ini di bulan Ramadan berada di daerah lain yang waktu sahurnya berbeda ketika sudah berpergian di daerah yang lain. Misalkan waktu berbuka di tempat sebelumnya jam 18 lewat 1 menit. Namun di tempat yang baru sudah masuk waktu buka 17.55. Nah, waktu manakah yang harus saya ikuti? Waktu yang di tempat sebelumnya atau yang di tempat yang baru? Ya. Ya, syukran jazilan Pak Suyatno. Beliau adalah Kepala Madrasah Sanawiyah Pesantren Al-Hamidiyah ya. Jawabannya adalah ikuti jam di mana kita berada. Bukan mengikuti jam ketika kita sahur misalnya. Sahurnya di mana, kemudian melakukan perjalanan. Kemudian ketika jam buka itu bukanya bisa lebih cepat atau bisa lebih lambat ya, ikuti gitu. Kalau lebih cepat ya alhamdulillah berarti. Tapi kalau lebih lambat ya alhamdulillah juga ya.
Alhamdulillah juga masih bisa buka gitu. Jadi ikuti. Nah, makanya dalam prinsip umumnya ya, namanya puasa, misalnya saya orang Indonesia. Saya ketika ke Jepang itu hanya ya temporary gitu. Misalnya kayak tadi itu, saya orang Indonesia. Kemudian saya tinggal di Jepang 1 tahun waktu itu. Kena bulan Ramadan. Nah, ada yang berpendapat ya kamu orang Indonesia ikuti saja puasa di Indonesia. Itu nggak bisa. Kalau menurut paham yang saya yakini, harus mengikuti puasa di tempat kita itu. Kalau misalnya bukanya itu di sana gitu ya, di Jepang, kemudian setelah itu kita naik pesawat, terbang misalnya, panjang gitu. Kan malamnya beda-beda gitu. Begitu nyampe ke Indonesia itu belum buka juga ya, harus tahan juga gitu. Tapi kan namanya safar kan ada rukhsah. Ya buat apa itu, buka saja. Sombong banget udah dikasih rukhsah sama Allah sama Rasul, tapi tidak mau memanfaatkannya. Orang sombong katanya kalau orang yang tidak mau memanfaatkan rukhsah gitu. Rukhsah itu kan kelebihan. Rasulullah juga menggunakannya kok, ada jamak takdim, ada jamak takhir gitu ya. Ada membatalkan puasa, ganti nanti setelah masuk bulan Syawal ya ganti gitu, segera gitu. Walaupun bisa sampai bulan Sya'ban tahun berikutnya bisa. Tetapi kalau bisa jangan terlalu lama ditunda gitu. Kalau hati-hati ibu-ibu terutama yang head misalnya atau nifas atau apa gitu ya. Kalau pas di bulan puasa, jangan menunda-nunda terlalu lama, takutnya entah lupa, entah usia kita pendek, kan tidak tahu kita. Nanti aja deh, masih ada bulan Rajab, nanti ada aja bulan Sya'ban. Saya cuma 1 hari kok, entar aja tanggal 28 Sya'ban misalnya. Aduh, dipepetin banget ke puasa. Dapat misalnya, waduh, kifarat itu tahun depannya. Bahaya itu, gitu ya, segera ya. Gitu ya Pak Suyatno, jadi ikuti waktu di mana kita berada gitu. Ada lagi Kiai dari wali santri, dari Ananda Ajis kelas 12. Nah, pertanyaannya di luar tema katanya Kiai. Ya. Maaf mau tanya, amalan apa atau bagaimana caranya agar istiqomah bisa sholat malam? Atur nuhun. Dari siapa beliau? Wali santri dari Aziz ya. Kelas 12. Aziz ya, Izas 12 IPA ya. Ya, Abdul Aziz ya, kemarin juga kita ketemu, saya ketemu, alhamdulillah. Aziz dan Afid ya. Oh iya. Ya, tadi subuh saya kumpulkan semua kelas 12 putra di masjid. Saya ajak ngaji bil qalam gitu. Jadi ternyata menyenangkan, selalu menyenangkan sih kalau belajar sama santri itu ya, asal kita bisa ngasuhnya gitu, santri itu. Iya, nggak ada kok yang bantongor itu, nakal banget tuh, nggak ada itu santri itu. Hanya perlu disentuh hatinya gitu. Nah, kelas 12 tadi pagi termasuk Afid itu. Coba sekarang giliran Afid. Tapi ini Afid dan Aziz, ini Aziznya ya, sama ya. Ya, pertanyaannya bagaimana amalan atau tips barangkali ya untuk istiqomah sholat malam gitu. Sebetulnya doanya itu gampang ya. Allahumma paksakeun gitu. Allahumma paksakeun gitu. Apa kalau ditanya doanya, ya doanya kan banyak. Kalau doa mah Allahumma misalnya sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika, itu juga doa. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala, itu juga doa. Nah, tapi doa yang aplikatif itu Allahumma paksakeun gitu. Maksudnya paksakan diri gitu. Paksakan diri gitu. Saya juga kan kadang-kadang ini saya kayaknya nggak bisa nih bangun malam nih. Nah, jadi sholat witirnya itu ya ba'da isya saya. Strateginya jadi supaya masuk kategori istiqomah gitu. Jadi saya pengen selalu menutup sholat malam itu dengan witir kan. Ini saya kayaknya nggak bisa nih bangun habis begadang lah atau apa misalnya, atau capek gitu.
maka habis sholat isya, kemudian ba'diyah, kemudian saya tutup dengan witir. Kalau malamnya masih bisa bangun, ya nggak apa-apa sholat lagi. Ba'da witir itu kalau diselang dengan tidur tidak apa-apa gitu. Nah, memang yang berat itu adalah rutinnya, makanya kalau bisa, kalau belum sanggup untuk banyak, sedikit saja, 2 rakaat saja. Caranya itu. Afdalul a'mal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal itu adalah yang rutin meskipun sedikit. Jadi nggak usah misalnya, bukan nggak usah, maaf. Kalau masih berat misalnya, sholat tahajud 2 rakaat, habis itu kemudian sholat taubat 2 rakaat, habis itu sholat hajat 2 rakaat misalnya gitu ya. Apalagi tambah sholat tasbih misalnya mungkin, tapi hanya 1 malam, besoknya nggak lagi misalnya. Lebih baik walau rokaaten sholat tahajud tutup dengan 1 rakaat witir misalnya, rutin saja dulu itu dulu terus gitu. Nah kalau sudah rutin itu insya Allah tidak berat lagi, sampai kita merasa tidak berat. Kuncinya adalah jadikan sholat tahajud itu sebagai kebutuhan, bukan sebagai kewajiban. Aku memang butuh. Ya, kalau aku merasa diwajibkan, aku berat. Tapi kalau aku butuh, ya aku sendiri yang memang memaksakan diri gitu. Allahumma paksakan tadi itu. Kalau yang orang Sunda mungkin paham ya, paksakan. Maksudnya paksakan itu gimana sih menerjemahkannya, apa sih? Paksain ya Allah, paksain. Allah mempaksain. Ya. Itu orang tua saya mengajari begitu, ternyata sama. Bu Kunsiah juga sama ya, orang kearifan lokal orang dulu gitu. Orang tua saya tuh doanya apa, Pak, untuk ini Allah mempaksakan. Oh, kirain tuh benar ada di dalam, saya cari-cari di dalam hadisnya nggak ada gitu. Paksakan gitu. Ya, begitu ya. Waduh, ada 2 lagi. Ini waktunya 3 menit, tapi nggak apa-apa, silakan. Kita kasih bonus sedikit. Dari Bu Latifah Muzayana. Assalamualaikum Pak Kiai, izin bertanya. Melaksanakan puasa sunnah itu berat cobaannya Kiai. Ya, termasuk lingkungan yang tidak puasa di sekitarnya, dan godaan khawatir ada perasaan sombong. Bagaimana cara kita membentengi diri dari godaan-godaan yang membatalkan puasa sunnah tersebut? Bagaimana cara kita membentengi dari godaan-godaan yang bisa membatalkan puasa tersebut ya? Waduh, bagaimana ya? Saya juga susah nih jawabnya. Memang puasa sunnah khususnya itu banyak godaan karena dia bukan wajib. Kemudian ketika kita misalnya diajak kondangan, kita, aku lagi puasa. Puasa apa? Puasa sunat. Sok suci loh. Nah, ada gitu yang gitu ya misalnya. Udah sok soleh loh, minta ada gitu. Ya, atau ada yang bilang tumben gitu. Tumben, lagi apa nih? Nunggu jodoh misalnya gitu ya. Ada juga gitu ya. Gitu. Iya. Ada satu doa ya. Di sini juga disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Doa di pagi hari, coba bacakan, ya, amalkan. Doanya itu Allahumma kok lupa lagi, tiba-tiba lupa. Jadi inti doa itu depannya ada muqaddimahnya, tapi intinya adalah fa inni lam akhruj bataran wala riyaan wala sum'atan. Ya Allah, aku melaksanakan ibadah ini bukan karena bator, bukan karena keburukan, wala riyaan, bukan karena riya, wala sum'atan, wala bal kharajtu ittiqa'a sukhtika wabtigha'a mardatika. Tapi aku keluar itu semata-mata ingin menghindarkan dari kemarahan Engkau, bukan kemarahan teman-temanku, dan karena ingin ibtigha'a mardatika, mendapat ridho Engkau. Udah, bentengi saja hatinya dengan 2 niat itu, bahwa bal kharajtu, tapi aku keluar untuk melaksanakan ibadah ini untuk 2 hal itu. Pertama, ittiqa'u sukhtika, aku takut dengan kemarahan Engkau, dan aku memang ingin Engkau ridho. Kalau Engkau sudah ridho, terserah Engkau deh, mau aku dimasukkan ke dalam surga, mangga, alhamdulillah. Mau dimasukkan ke dalam neraka juga,
Enggak, kalau orang sufi bilangnya begitu. Yang penting kau ridho ya Allah. Kan di neraka itu kalau yang diridhoi oleh Allah juga nyaman. Malaikat Malik kan di neraka. Iya. Iya. Yang penting itu ridho. Malia ridho, yang penting itu ridho Allah. Neraka itu kan ibarat lembaga pemasyarakatan, penjara. Di penjara itu ada orang yang nyaman. Siapa? Sipir. Disuruh keluar, kamu keluar, kamu nggak usah di sini lagi, nggak usah kerja. Enggak, saya di sini, kepala sipir saya. Nggak mau keluar, padahal sama-sama di penjara. Tapi ada orang yang tidak nyaman, ya, karena tidak diridhoi oleh yang punya penjara. Tidak diridhoi oleh pemerintah, dimasukkan ke situ. Meskipun dikasih makan, dia pengen keluar. Nah, jadi kuncinya adalah ridho. Nah, ridho gitu. Nah, oleh karenanya ibtigha amardotika itu kuncinya. Sebetulnya doa itu kata Imam Al-Ghazali doa untuk ketika kita berangkat ke masjid, ya. Jangan sampai aku berangkat ke masjid itu karena ria. Nggak ada tuh yang subuh-subuh itu kuat sedingin ini, apalagi di Dieng misalnya gitu ya. Karena kemarin habis ziarah ke Wali Songo terus mampir ke Dieng, subuh-subuh gini nggak ada tuh yang mampu ke masjid, cuma aku aja gitu. Wah, misalnya bukan karena itu ya Allah. Nah, jadi gitu ya Bu Latifah, saya kira ittiqa asuhtika wabtigha amardotika. Nanti dilihat lagi di depan doanya. Kiai? Oh, Kiai Basori Alwi. Iya, betul. Asal bil kolam ya. Iya, betul. Kemarin saya dengar. Coba bisa dibacakan, Ustazah. Nah, supaya saya mengingat lagi. Coba ada speakernya mana? Coba dibacakan ini doa. Ternyata ini doa amalan yang diamalkan oleh Kiai Basori Alwi. Kiai Basori Alwi itu adalah kiai yang mendirikan pesantren ilmu Al-Quran di Malang, seorang qori yang pernah diutus oleh Al-Maghfurlah Kiai Syayhu untuk belajar metode Al-Quran ke berbagai negara. Artinya semacam anak didik dari Kiai Syayhu ya. Sok, mangga coba dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina 'alaika wa bihaqqi mamsyaya hadza ilaika. Fa inni lam akhruj bataran wala asyaran wala riya'an wala sum'atan. Wa innama kharajtu ittiqa'a sakhatika wa ibtigha'a mardatik. As'aluka an tunkidhani minan nar wa an taghfira li dhunubi fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Syukran Ustazah Linda. Ya itu tadi yang saya lupa awalnya itu kan. Allahumma bihaqqis sa'ilina 'alaika. Kalau di bidayah itu ditambah wa bihaqqir raghibina ilaika wa bihaqqi mamsyaya gitu ya. Alhamdulillah. Ada alumninya Kiai dari pesantren siapa? Al-Quran. Gus Fadli. Oh iya ya. Fadli alhamdulillah alumni dari program 1 bulan di PIQ Pesantren Ilmu Al-Quran di pesantrennya Kiai Basori Alwi. Insya Allah tahun ini pesantren Alhamidiyah juga akan mengirimkan 2 ya kalau bisa ya putra putri di bulan Ramadan karena sekarang boleh putri juga. Kalau tahun lalu belum ada programnya, kita minta kami perlu untuk membina putri juga yang bisa mengajarkan metode bil kolam gitu. Insya Allah saya sendiri sudah merasa mantap di pesantren Alhamidiyah ini kita kembangkan metode warisan dari Kiai Basori Alwi itu ya. Satu lagi nih Kiai pertanyaannya. Oh ya, ada lagi. 2. Oh begitu ya. Dari Miss Yuli dari PGTK Alhamidiyah. Iya. Assalamualaikum Pak Kiai, izin bertanya, bagaimana rukhsah untuk ibu yang menyusui? Saya pernah dengar jika tidak berpuasa karena khawatir ASI-nya sedikit dan mengganggu si jabang bayi, calon jabang bayi, maka harus membayar puasa di lain hari dan membayar fidyah. Mohon pencerahannya Pak Kiai. Ya betul, memang ada beberapa kategori ya yang boleh tidak puasa di bulan Ramadan itu. Nanti detailnya mungkin kita bahas juga ya karena memang penting ya.
Ada yang tidak puasa itu lalu diganti dengan puasa saja. Ada juga yang tidak puasa itu diganti dengan fidyah saja juga ada gitu. Kemudian ada yang dengan puasa dan fidyah. Ada juga yang dengan kifarat gitu ya, yang berat begitu. Jadi untuk ibu menyusui itu memang diperbolehkan, apalagi kalau ada nasihat medis begitu yang jelas ya, bahwa memang ibu tidak boleh puasa dulu karena kalau puasa akan mengganggu kesehatan si bayi. Sementara salah satu dari maqasid syariah itu kan hifdzun nafs kan, menjaga jiwa. Jangan sampai jiwa si bayi terganggu gitu gara-gara ibunya puasa maksain, pengen kelihatan soleh gitu, pengen kelihatan pokoknya agamanya kuat gitu, bela-belain, kemudian anaknya jadi stunting misalnya begitu kan tidak boleh gitu ya. Nah, ya, terima kasih. Siapa tadi yang terakhir? Oh, Miss Yuli ya, terima kasih Miss Yuli. Nanti kita akan bahas detil, ada tim pencatat juga beberapa topik yang harus dielaborasi. Saya kira ini penting nanti saya singgung mungkin di kesempatan yang berikutnya ya. Demikian jamaah Alhamidiyah, syukran jazilan ala hudurikum fi hadzal majlis, wallahu a'lam bissawab. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai.